Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deananda Arif dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Anai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Peraturan Pasal 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Desa. Kemudian ada Permendagri. Yang pertama, Permendagri Nomor 111 Tahun 2015 tentang pedoman teknis peraturan desa. Yang kedua, Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Yang ketiga, Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang keempat, Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Kemudian ada kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada kepala desa. Kepala desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kemudian sekretaris. Sekretaris menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun Ranperdes tentang APBDes desa, perubahan APBDes desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes desa. Kemudian Kasih. Kasih menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian melaksanakan kegiatan bersama LKD yang ditetapkan dalam APBDes desa. Yang ketiga, melaksanakan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepala desa. Yang terakhir, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan. Kemudian bendahara menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan desa. Kemudian ada asas pengelolaan keuangan desa. Yang pertama itu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Kemudian pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBDes desa. Kemudian penatausahaan. Penatausahaan adalah catatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam 1 tahun anggaran. Kemudian ada siklus pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri 113 Tahun 2014. Yang pertama itu ada perencanaan. Dalam perencanaan ada RPJM desa, RKP desa, dan APBDes desa. Kemudian ada pelaksanaan yang di dalamnya ada PBJ desa, SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Kemudian ada penatausahaan, yaitu ada aplikasi Siskeudes, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan lain-lain. Kemudian ada pelaporan. Ada laporan semester 1 dan laporan semester 2. Kemudian pertanggungjawaban
jawab realisasi APBD desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah desa. Kemudian penggunaan dana desa. Yang pertama itu kegiatan tidak sesuai dengan penetapan prioritas penggunaan anggaran dana desa. Yang kedua, pengeluaran anggaran dan ada didukung dengan bukti lengkap dan sah. Yang ketiga, kualitas pekerjaan fisik tidak baik dan kekurangan volume pekerjaan. Yang keempat, pencatatan realisasi bukti atas dan modal disesuaikan dengan RAB-nya, tidak berdasarkan bukti pengeluaran barang yang dibeli. Yang kelima, silpa dana desa tahun sebelumnya tidak dianggarkan pada APBD desa tahun kemudian. Kemudian yang keenam, bendahara desa belum menyetorkan pajak yang telah dipungut. Dan yang ketujuh, BUMDes yang menerima penyertaan modal dari dana desa belum membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Sekian, itulah pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.